Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat malam semua, alhamdulillah kali ini kita bisa on air lagi ya, karena sudah cukup lama sendiri Mas Jack ini vakum. Karena kemarin bertemu dengan bulan puasa, dan setelah bulan puasa lebaran banyak sekali kesibukan yang membuat saya sendiri nggak bisa untuk membawakan cerita atau tag video seperti biasanya itu. Ya, karena ini posisi masih bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi sobat dongeng malam semua ya. Apabila banyak kesalahan dari saya, jadi mohon untuk dimaafkan. Ya, kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-47 di channel Dongeng Malam. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita tentang pengalaman dua orang anak remaja yang waktu itu nginep di tempat temannya, dan kebetulan malam itu mereka mendengar suara-suara aneh dari luar rumah itu sekitar tengah malam, dan karena penasaran mereka melihat keluar rumah, dan ternyata ada sesuatu di luar rumah itu yang merupakan sumber dari suara tersebut. Ya, sebelum cerita saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah menonton video ini. Saya doakan semoga sobat Dongeng Malam semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Amin. Ya, jadi ceritanya begini. Ya, cerita ini dialami oleh Fai, sebut saja namanya Fai. Cerita ini dialami oleh Fai yang posisinya berada di suatu kota di Jakarta bagian timur, Jakarta Timur. Fai sendiri ini masih tergolong remaja, masih kelas 3 SMP, dan namanya remaja pasti banyak berkumpul dengan teman. Bahkan pada suatu momen mereka mengadakan acara nginep lah, entah 2 orang, 3 orang, 4 orang, nginep di rumah temannya yang dirasa paling nyaman untuk nongkrong, paling nyaman untuk kumpul-kumpul sesama yang satu server lah, seusia mereka, satu hobi, dan yang satu server. Nah, kebetulan Fai itu sendiri saat itu malam minggu dia ingin menginap di rumah temannya. Setelah janjian kan tadinya mau 4 orang. Nah, pas sudah menjelang malam minggu, udah mulai mau berangkat menuju TKP ke rumah temannya, itu ternyata yang 2 ini nggak bisa. Jadi si Fai ini jalan sendiri ke tempat temennya, namanya Ramdan. Ya, Fai berangkat dari rumah hingga begitu jauh, dijemput oleh temennya yang punya rumah ini. Itu sekitar jam 8 malam, selepas Isya lah. Selepas Isya jam 8 malam itu Fai dijemput, dan kemudian karena jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekitar 1 kilometer saja, sampailah di rumah Ramdan tersebut. Nah, jadi begini posisi rumah, saya ceritakan dulu ya posisi rumah si Ramdan itu sendiri. Jadi posisinya di jalan raya, rumah Ramdan pinggir jalan raya, tapi masuk gang ke dalam. Nah, itu agak jauh. Nah, di rumahnya di dalam situ, menghadapnya, jadi bukan menghadap ke jalan, pinggir jalan, tapi dia bagian dalam, menghadapnya ke belakang. Nah, di belakang tersebut adalah sebuah kuburan, atau di Jakarta punya TPU, tempat pemakaman umum, yang hanya dibatasi oleh pagar sekitar 2 meter saja. Nah, di belakang pagar itu sendiri udah langsung pemakaman. Ada beberapa pohon besar,
biasalah di pemakaman pasti ada tamannya, ada pohon besarnya untuk sebagai perindang, pokoknya perindang. Kebetulan di situ ada beberapa pohon besar yang cukup ngeriung, cukup besar sekali, jadi riungannya itu sampai ke nyebrang pagar ke halaman rumah si Ramdan itu. Nah, namanya anak milenial sekarang sore itu mereka nongkrong di depan sambil main game entah apa yang lagi digandungi sekarang, entah FF entah apa, saya juga kurang paham. Nah, mereka main itu sampai sekitar jam 10 malam. Nah, setelah jam 10 malam mereka masih asik main di situ, dan tiba-tiba jarak teras rumah dari rumahnya Ramdan ini ke tembok TPU itu sekitar 10 sampai 12 meteran, jadi cukup lega. Dan di depan itu ada toilet juga, entah toilet umum atau apa, cuman orang yang bertamu ke situ biasanya toiletnya di situ. Nah, sekitar jam 10 malam itu terdengar suara dudak-duduk dari toilet tersebut kan. Karena si Fai ini bukan orang situ kan, nanya, dan itu suara apa? Wah, apa paling tikus? Coba dilihat ini. Udah dilihat ke situ. Dudak-duduk tuh suaranya masih ada, teman. Kayak suara dari kamar mandi deh. Iya, dibuka ada kamar mandinya. Pas dibuka ternyata nggak ada apa-apa, dan suara itu hilang. Akhirnya sudah, toiletnya ditutup lagi, terus mereka main lagi di teras, main game lagi. Nah, mungkin sekitar jam 10:30 ada suara lagi, tapi kali ini lebih kencang, gumbrang seperti tong yang jatuh ya, atau tong yang dijatuhin. Dan dari situ tuh nggak terlihat benda jatuh ataupun pergerakan apapun, pergerakan benda padat itu nggak ada, hanya suara gumbrang gitu kan. Nah, karena mereka berdua kaget, panik lah. Nah gini, si Ramdan itu kan tinggal di rumah tersebut hanya bersama kakaknya yang sudah berkeluarga, dan kebetulan waktu itu kakaknya entah ada urusan di mana dia nginep bersama sekeluarga, nginep lah, jadi rumah itu kosong, hanya ada si Ramdan tersebut dan si Fai temannya. Akhirnya karena sama-sama kaget dan panik, Ramdan masuk yuk, apaan itu, serem gitu. Ya udah masuk aja. Nah, kenapa mereka serem? Padahal posisinya itu di kota walaupun di depannya itu pemakaman, di mana kan pencahayaan cukup dan terang, dan di belakang jalan sana itu masih ramai kendaraan lalu lalang, apalagi malam minggu kan. Tapi ya karena anak kota, tumbuh dan besar di kota itu kalau masalah dan terlalu banyak terobsesi atau nonton film horor itu pikirannya udah kemana-mana, udah ciut aja katanya. Wah, ini serem juga nih katanya, ada rasa tegang gitu kan. Akhirnya mereka masuk ke dalam, tapi pintu nggak dikunci, cuma tutup aja, itu jeglek gitu. Udah, setelah pintu ditutup mereka main lagi, main ngobrol-ngobrol. Nah, sekitar jam 10:30 itu terdengar seperti suara kambing kan dari luar. Tapi kambing itu suaranya beda sama kambing biasanya, embe gitu. Nah, ini mirip suara anak kambing yang embeknya itu belum embe, masih pokoknya masih mi gitu, tapi suaranya agak parau dan panjang. Dan itu terus durasinya itu begitu terus. Suaranya kurang begitu jelas, pokoknya seperti itu terus kan suaranya. Ya udah, akhirnya itu suara apa dong? Itu suara kambing gitu. Nah, kebetulan di pemakaman tersebut di belakangnya itu memang banyak yang miara kambing, dan kambingnya itu dilepas liarkan. Jadi kalau siang itu kalau siang kambingnya cari makan di pemakaman. Jadi kambingnya cari makan di pemakaman tersebut, namanya pemakaman, banyak kembang, rumput makanan di situ. Dan kadang ada yang kambingnya nggak dicariin, nggak pulang, mereka tidurnya di pinggir pagar TPU, pagar kuburan tersebut kan di belakang. Dan si Ramdan mengira bahwa itu adalah suara kambing dari situ, hingga akhirnya berdua ini kan
penasaran, masa suara kambing kayak gitu gitu. Nah dari tadi tuh suara kambingnya nggak berhenti, jadi nah itu selang nggak sampai setengah menit bunyi lagi seperti itu lagi, hingga akhirnya si Pak ini kan penasaran, ayo coba lihat bareng-bareng yuk katanya. Itu si Pak terus si Ramdan, ntar lu takut gimana kalau ada apa-apa? Enggak, kita bareng-bareng aja. Ya udah, nah karena udah dikuasai rasa takut duluan, jadi mereka membuka pintu krek pelan-pelan dan kepalanya mereka berdua nongol bareng atas bawah dengan sambil matanya menyapukan pandangan ke arah teras itu sebelah kanan mentok tembok, sebelah kiri juga tembok, jadi arah ke depan aja kan, itu nggak ada apa-apa. Nah kan mereka tuh sama-sama menyapukan pandangan ke atas, dan sebelah kanan kan di sana ada toilet umum itu kan. Nah mata mereka terhenti saat melihat sosok berbaju putih agak berwarna krem ya, mungkin putih atau krem dan berambut panjang, mungkin sobat semua udah tahu nih arahnya kemana, ada penampakan apa. Nah di situ ternyata mereka melihat sosok dengan baju putih, mungkin agak kumal, putih panjang agak kumal dengan rambut panjang dan mukanya kurang begitu jelas. Nah ternyata suara itu berasal dari situ, karena mereka sama-sama terperanjat nih, sama-sama kaget. Akhirnya si Faiz teriak dulu karena dia kan memang penakut gitu. Memang dia ini karena hidup di kota ya, jadi mentalnya atau nyalinya itu masalah hal begitu masih sangat bawah dan manusiawi lah. Jadi takut juga. Dan tutup dan gitu. Ramdan tutup dan. Nah, akhirnya mereka masuk, pintu ditutup kan. Akhirnya mereka saling berpandang. Dan suaranya dari situ ya. Iya. Pak kuntilanak itu kuntilanak ya kata Pak. Iya kan gue udah bilang kalau dibuka ntar lu takut gitu. Bener kan ada kayak gitu kan. Itu beneran apa orang nakut-nakutin ya? Si Pak masih penasaran. Dan dari luar suara itu masih nggak terpengaruh, masih masih bersuara lagi. Jadi kayak suara kambing tapi parau gitu. Dan waktu itu sudah menunjukkan sekitar setengah 12 malam, jadi walaupun di sekitarnya di belakang rumahnya ramai, tapi di depan pemakaman sepi, lalu lintas jalan juga masih ramai, cuman karena terlanjur dikuasai ketakutan, jadi suasana jadi mencekam di rumah si Ramdan itu, mencekam bagi mereka berdua, karena mereka kanan kiri itu nggak ada tetangga, jadi rumah belakang itu madep ke belakang, udah belakangnya TPU gitu, di belakang adalah pemakaman yang dibatas oleh pagar tersebut, hingga mereka mengatur berhasil menguasai diri. Setelah beberapa menit akhirnya si Fa ini berinisiatif, coba kalau itu emang benar kuntilanak coba kita rekam nih. Lu berani katanya? Ya kita keluar bareng katanya, kita rekam bareng. Pakai HP siapa? Pakai HP lu aja deh. Beneran yakin? Yakin, ayo kita rekam katanya. Lu nggak takut? Udah sebentar aja, yang penting kita dapat gambarnya, terus kita masuk lagi. Ya udah akhirnya mereka mengatur strategi. HP-nya si Ramdan ini dinyalakan dengan posisi kamera, dengan posisi kamera udah siap ngerekam, bukan difoto kali. Dan kemudian mereka membuka pintu langsung dan rekam dan suara itu masih terdengar. Akhirnya Ramdan itu mereka berdua untuk mendapatkan sudut gambar yang baik itu ternyata harus keluar. Akhirnya mereka berdua keluar dan merekam ke arah sosok di atas toilet umum itu yang posisi di atas genteng, dan mereka berhasil merekam penampakan tersebut dengan suara-suaranya yang cukup aneh, seperti suara anak kambing yang parau itu. Tapi karena pencahayaan cukup minim dan mungkin mereka lupa mengaktifkan flashnya, jadi penampakan itu hanya terlihat samar-samar, banyak bintik-bintik kamera karena gelap, posisi gelap ya. Di belakangnya itu tempat pemakaman umum dengan pohon besar, terus pencahayaan tidak cukup ke situ, jadi
videonya itu hanya seadanya, mungkin durasinya nggak ada 5 detik, 5 atau 6 detik ya, karena mereka panik. Akhirnya mereka langsung lari masuk lagi kan, udah masuk tutup pintu. Nah, setelah lega mendapatkan apa namanya video tersebut dari penampakan kuntilanak tersebut, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol di dalam, dan suara-suara itu masih terdengar sampai sekitar jam 12. Suara seperti kambing yang menangis, kambing parau, suara parau. Akhirnya suara itu hilang dan mereka jam 12 itu 12 lewat baru mereka bisa tidur sampailah pagi. Nah, nanti saya sertakan penampakan hasil rekaman dari temannya Faiz si Ramdan ini, penampakan kuntilanak yang tertangkap kamera yang sengaja mereka rekam itu. Untuk percaya atau tidak saya serahkan pada sobat dongeng malam semua untuk menilainya sendiri. Dan setelah kejadian itu si Fa ini seperti trauma di rumah si Ramdan, asal diajakin nginep minggu depannya lagi nggak mau, dan itu berjalan sampai sekitar 3 bulan. Jadi kalau main ke rumah Pak itu ya paling sampai jam 9 dia pulang lagi, diajakin nginep, enggak ntar ada itu lagi gitu. Dan disitulah si Ramdan ini cerita kalau hal itu mah di sini udah biasa ya, gimana ya, belakang itu kuburan, itu pohon besar. Sebenarnya udah lama sih ada begitu, cuman gue nggak cerita sama lu aja Pak In, karena kalau gue ceritain lu nggak mau main kesini ya, takut. Dan Pak In jawab, oh pantesan lu kan kalau tahu kayak gitu gue juga nggak mau nginep kemarin kan, serem banget. Jadi kemana-mana apa ke bawah, mau di rumah di mana itu ingat terus sama aku gitu, makanya kadang gue di rumah sendiri takut, kata si Pak In. Ya udah akhirnya si Faiz tersebut udah hampir sekitar 3 bulan nggak pernah nginep lagi di rumah Ramdan. Dan setelah lewat 3 bulan mereka udah mulai lupa, mulai apa, rasa takutnya udah mulai hilang. Akhirnya ya kadang-kadang kalau pas malam minggu ya mereka nginep lagi di rumah tersebut, namanya seru-seruan bersama temen atau apa. Jadi mereka lupa dengan kejadian yang pernah mereka alami, udah asik aja gitu. Dan semenjak itu menurut Faiz dia saat nginep di tempat Ramdan ini nggak pernah lagi mendengar suara-suara atau penampakan seperti itu. Dan mungkin bisa saja sih si Mbak Kunti atau Mas Kunti ini cuma kenalan aja atau menunjukkan eksistensinya karena melihat orang baru di situ, lihat orang baru yang energinya beda atau gimana nggak tahu. Jadi mereka menampakkan diri di situ ya. Cerita kali ini cerita ke-47 di channel Dongeng Malam cukup sampai di sini. Ceritanya cerita ringan sih, tapi nanti saya sertakan videonya yang di tengah maupun di akhir. Kalau nggak di akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah menonton video ini, dan yang sudah memberikan komentarnya. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, setelah mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan bagi sobat Dongeng Malam semua yang mempunyai cerita horor, pengalaman mistis yang ingin diceritakan kembali pada channel ini sebagai nostalgia atau berbagi pengalaman, bisa kirimkan ke alamat ini, email ini jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir acara saya sertakan alamat emailnya secara tertulis ya. Ya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dalam cerita selanjutnya di channel Dongeng Malam.